Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Kita memasuki pekan baru pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024. Sehari sebelum kita merayakan malam Natal, malam kelahiran Yesus Kristus. Saudara Agus Cesar mengajak saudara-saudari merenungkan kutipan Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai 66. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tibalah waktu bagi Elisabet untuk bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Sakaria menurut nama ayahnya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus diberi nama Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada ayahnya untuk bertanya, nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, namanya adalah Yohanes. Mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah matanya, terbukalah mulutnya, dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Lalu ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah pembicaraan di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya merenungkannya dalam hati dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan, kita mendengar kisah kelahiran Yohanes Pembaptis, bentara Mesias, dengan segala cerita yang mengagumkan di sekitar kelahirannya. Mujizat yang menyertai kelahiran Yohanes Pembaptis itu menjadi semacam energi listrik yang menjala dan menyengat semua orang yang mendengarnya. Sehingga muncullah kalimat ini, "Akan menjadi apakah ini anak ini nanti, sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikian saudara-saudari kalimat reaksi spontan dari orang-orang keluarga dari Sakaria dan Elisabet saat itu menyaksikan peristiwa yang luar biasa ini. Masyarakat di seputar pegunungan Yudea, saudara-saudari, mendapatkan keistimewaan, mendapatkan privilege karena dekat dengan pusat spiritual bangsa Yahudi, yaitu Yerusalem. Maka peristiwa itu dengan mudah dihubungkan dengan karya Allah yang mempunyai peranan besar dalam hidup bangsa ini. Saudari dan saudara, pasangan Sakaria dan Elisabet melengkapi kontroversi kelahiran anak ini dengan memberikan kepadanya nama yang tidak biasa. Maka sekali lagi, kelahiran Yohanes dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitarnya membawa kegemparan. Pertama, saudara-saudari, dia lahir dari seorang ibu yang sudah tua dan mandul, Elisabet. Elisabet yang dicap mandul itu justru mengandung anaknya pada masa tua, sesuatu yang secara manusiawi mustahil. Tapi ingat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika Tuhan ingin memakai diri, memakai hidup seseorang untuk menyatakan keagungan karyanya, tidak ada yang tak mungkin bagi dia. Itu dialami oleh Elisabet, ibunda dari Yohanes Pembaptis. Yang kedua, saudara-saudari, ia diberi nama yang tidak diperkirakan. Nama yang menurut
kebiasaan, menurut adat, menurut budaya orang Yahudi pada masa itu tidak mungkin. Karena kalau mengikuti budaya, mengikuti kebiasaan pada masa itu, maka namanya harus Sakaria. Seperti nama ayahnya. Tetapi justru saudara-saudari, ia diberi nama Yohanes. Tahukah saudara-saudari apa arti nama Yohanes? Itu bukan nama yang biasa karena ada maknanya. Yohanes berarti Allah berbelas kasih. Maka saudara-saudari, ketika Elizabeth menyebut namanya adalah Yohanes, tentu itu bukanlah pilihan Elizabeth secara mandiri. Ada karya Tuhan, ada kuasa roh yang melingkupi dia, sehingga bukan hanya mengandungnya pada masa tua dan dalam situasi dia mandul, tapi juga memberi nama yang dikehendaki oleh Tuhan. Sebab melalui Elizabeth, Tuhan menyatakan belas kasih-Nya kepada keluarga ini, tapi juga kepada umat manusia. Sehingga saudara-saudari, kalau Shakespeare, seorang pujangga, seorang penyair, pernah mengatakan, apalah arti sebuah nama, tidak berlaku untuk Yohanes. Sebab nama adalah sebuah identitas. Nama menggambarkan harapan. Nama menggambarkan kita merencanakan, mencita-citakan apa untuk anak ini ke depan. Sehingga ketika namanya menjadi Yohanes, masyarakat di sekitar Yudea, keluarga Sakaria dan Elizabeth, bertanya pada akhir Injil tadi, akan menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Ini kegemparan yang kedua, saudara-saudari. Namanya tidak umum. Namanya adalah sesuatu yang istimewa. Dan peristiwa ini dilihat oleh orang-orang di sekitar Yudea sebagai peristiwa yang mengagumkan, peristiwa yang penuh dengan tanda tanya ke depan apa yang akan terjadi. Yang ketiga, saudara-saudari, dan sangat berhubungan erat dengan nama Yohanes, yaitu bahwa Sakaria menjadi sembuh dari kebisuannya. Kita ingat dalam cerita kitab suci, saudara-saudari, bahwa Sakaria menjadi bisu ketika dia meragukan Tuhan berkarya dalam keluarganya, dalam diri Elizabeth istrinya. Ketika dia mendapatkan kabar bahwa Elizabeth akan mengandung, dia tertawa. Masuk akal secara manusiawi, dia sudah tua, Elizabeth sudah tua, mandul pula. Bagaimana tiba-tiba muncul kemudian berita bahwa Elizabeth mengandung Yohanes? Itu membuat Sakaria tertawa, dan sebagai dalam tanda kutip hukuman kepada Sakaria adalah dia menjadi bisu sampai Yohanes lahir. Dan ketika Yohanes diberi nama dan orang-orang kemudian bertanya kepadanya, dia meminta batu tulis dan menuliskan namanya adalah Yohanes, dan mujizat terjadi pada dirinya. Lidahnya yang terikat menjadi bisa berbicara kembali. Saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan, peristiwa ini dilihat oleh banyak orang sebagai pratanda bahwa putra yang baru dilahirkan ini adalah bayi istimewa yang akan menjadi sesuatu yang istimewa juga di masa depan, karena tangan Tuhan menyertai dia. Sejak itu peranan hidup keluarga Sakaria menjadi berubah. Mereka bukan lagi sekedar keluarga Yahudi dari pegunungan Yudea, tetapi menjadi pengasuh bentara Mesias yang akan segera hadir ke tengah dunia. Dari saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, apa inspirasinya
untuk kita yang sedang mempersiapkan kelahiran Kristus. Saudara-saudara, karunia panggilan Tuhan seringkali mengubah hidup kita. Ketika kita mendapatkan karunia, ketika kita mendapatkan berkat dari Tuhan, ketika Tuhan memakai hidup kita, kita memang mendapatkan karunia, tetapi jangan lupa kita juga mendapatkan penugasan. Ada berkat, tapi ada tanggung jawab yang muncul dari situ. Penugasan ini atau tanggung jawab ini menuntut perubahan perilaku dan perbaikan diri dari kita. Maka saudara-saudari, pembaharuan diri di dalam keluarga-keluarga kita, di dalam keluarga-keluarga Kristiani menjadi satu kebutuhan. Mengapa? Itu karena kita tidak lagi sekedar menjadi warga masyarakat, tapi kita adalah utusan-utusan Tuhan yang harus bersaksi tentang keselamatan yang datang di dalam diri Kristus. Yohanes mempersiapkan kedatangan Tuhan. Zakaria dan Elizabeth mengasuh bentara Mesias, yaitu Yohanes Pembaptis. Mereka bersaksi kepada dunia tentang karya-karya Tuhan dalam hidup mereka. Kita diteguhkan saudara-saudari untuk menyadari berkat ini. Menjadi pengikut Kristus, menjadi orang Kristiani itu berkat. Tapi tidak berhenti di situ. Di balik berkat ada tugas, ada tanggung jawab untuk menjadi utusan Tuhan, menjadi bentara-bentara Mesias dimanapun kita hidup, dimanapun kita berkarya, dimanapun kita melayani, dimanapun kita berdomisili. Di sana kita harus menjadi bentara yang membawa Kristus, yang memperkenalkan Kristus kepada dunia seperti Yohanes Pembaptis. Selamat mempersiapkan diri menyambut Natal kelahiran Kristus, saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang sungguh meneguhkan kami. Atas peristiwa-peristiwa ajaib yang terjadi di sekitar kelahiran Yohanes yang mempersiapkan kedatangan-Mu. Semoga sebagai orang-orang Kristiani kami menyadari bahwa menjadi pengikut-Mu adalah berkat sekaligus tanggung jawab. Kuatkan kami untuk menjadi bentara-bentara-Mu di tengah dunia. Ingatlah ya Tuhan akan anak-Mu Harvey yang akan menjalani operasi pada hari ini, hari Senin. Berkati dia, berkatilah para dokter dan para medis, berkatilah seluruh intervensi medis yang dilakukan, sehingga menjadi sarana baginya untuk mendapatkan kepulihan dan mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu di tengah dunia, di tengah keluarga di mana dia bertumbuh. Soalnya Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.